Kenapa Mbak? Enggak gini, Mbak. Jadi saya tuh ngerasa ditipu. Oke, sebentar. Kamu tahu kan Miss Yuni lagi live sekarang. Secara langsung Iya, dan tahu. tidak langsung hati-hati. Jangan pernah menyebut nama siapapun. Dan saya tidak ingin semakin viral kalian mau tak take down. Sampai telepon aku berkali-kali nggak berhenti sama sekali Mbak. Tapi tolong handfree-nya jangan ditiup. Handfree-nya jangan ditiup. Handfree-nya jangan ditiup. Iya, iya. Oke. Kamu lagi dengerin saya live. Iya, Matikan dulu. oke. Ya, Kak. Mbak. Oke, silahkan ada apa saya? Jadi gini, Miss. Saya tuh kan ngerasa ditipu sama orang gitu. Kamu ngerasa ditipu sama orang terus? Hmm. Awalnya tuh saya tuh ditawarin bisnis gitu. Oke, bisnis apa sayang? Boleh disebutin? Boleh, silakan. Iya, Kinet. Terus? Hmm. Jadi saya tuh ditawarin produk, harus beli produk biar gabung sama di situ. Terus? Awalnya saya ditawarin yang harganya 4.000 sekian. Terus karena saya tidak punya uang kan, katanya bisa nyicil katanya gitu. Oke, terus? Masih DP 100 gitu kan. Nah, pas gitu katanya gimana kalau misalkan kamu tuh gabungkan keluarga katanya gitu. Kata aku kan saya nggak punya uang buat yang produk saya aja, nama saya kan saya belum bayar gitu kan. Nggak apa-apa katanya nanti dibantu katanya gitu. Nah, singkat cerita saya suruh pinjem bank. Oke, terus? Jadi 2 bank sekaligus, Miss. Ingat tanggal 15 sama tanggal 17 pencairannya tuh. Terus tapi pas setelah ada uang, harganya bukan 4.000 sekian, jadi yang 6.000 sekian. Oke, terus? Nah, kan mereka menjanjikan kalau misalkan udah gabungkan keluarga, pokoknya bakal ada komisi setiap minggunya gitu kan. Pokoknya manis lah di awal tuh manis. Mereka tuh kalau misalkan ketemu selalu ngasih makan, selalu apa, pokoknya selalu manis kata-katanya tuh. Nah, setelah sebulan saya gabung di situ tuh, saya malah yang jadi bingung, Miss. Antara harus bayar bank sama harus kirim ke kampung kan. Saya kan punya anak 2. Nah, pas itu kan jadi gini, setelah saya cari tahu, ada itu ternyata selama gabung di situ tuh banyak orang yang ngeluh emang ada yang namanya pencucian otak, terus hipnotis segala macam. Emang selama sebulan itu tuh saya kayak nggak sadar aja gitu. Saya ngikutin kemauan mereka gitu. Malah pas pengambilan uang di bank aja saya kan didampingi sama pihak mereka, terus pas keluar bank itu uang tuh langsung diambil sama mereka gitu. Nah, kemarin saya ngomong saya harus kirim uang ke Indonesia karena Lebaran, Miss. Terus gimana saya setoran banknya katanya gitu kata aku. Soalnya dari awal mereka bilang kalau misalkan ada masalah pembayaran bank nanti mereka bantu. Tapi setelah saya punya masalah kayak gini mereka seolah angkat tangan. Emang mereka ada yang bantu, ada sedikit bantu gitu. Tapi tetap Miss, saya mikirnya bulan berikutnya gimana gitu kan. Malah mereka ngasih solusinya tuh saya harus pinjem lagi gimana jadinya bingung kan. Terus kemarin saya bilang lah sama orang itu, saya mau keluar dari bisnis itu, gitu kan. Mereka bilang jadi kayak nggak terima gitu. Saya bilang kayak gini, saya cuma minta uang saya yang itu kembali, kata aku gitu. Terus barang yang udah di saya, emang belum semuanya barang ke saya, yang jumlah sekian itu kan banyak barang banget yang harus dibeli gitu kan. Nah, kata saya gini,
barang saya kembalikan, uang saya minta kembali gitu. Terus urusan selesai, saya nggak mau ikut campur lagi. Salah kata saya gitu. Mereka soal nggak terima, Miss. Jadi mereka tuh mintanya ketemu. Kan saya konsultan, maksudnya saya cerita sama pihak yang di Indo, gimana kata pihak yang di Indo, jangan ketemu kalau misalkan sendirian gitu. Takut ada apa-apa, katanya gitu. Saya benar-benar putus asa, Miss. Benar-benar putus asa mikirin ini. Maksudnya, saya kan di sini cari uang mati-matian buat anak-anak di rumah, maksudnya. Terus ada yang seenaknya kayak gini gitu sama saya gitu, Miss. Ya kenapa kamu tertarik dengan bisnis-bisnis? Padahal Miss Yuni sudah katakan jangan berbisnis di situ. Iya, Miss. Jadi saya tadi bilang saya itu kayak dihipnotis gitu, Miss. Saya jadi nurut aja omongan dia tuh. Tapi kamu pernah dengar omongannya Miss Yuni? Kalau Miss Yuni bilang jangan berbisnis apapun. Ada, tapi nggak apa namanya. Jadi dia tuh nyuci otaknya tuh Lebih kuat dibandingkan dengan Miss Yuni. kan tentang uang, tentang anak. Iya maksudnya kan di sini saya sering nonton Miss, tapi setengah-setengah gitu. Kalau lagi break kerja maksudnya nonton, nggak di semuanya gitu. Nggak nonton full gitu. Jadi gitu setengah-setengah gitu, Miss. Sekarang Miss Yuni sangat paham sekali nih. Kenapa sekarang yang ada di Hong Kong tuh membenci saya padahal sama-sama TKW, sama-sama pekerja migran. Ya mungkin karena mereka tidak bisa mencuci otak kalian. Jadi hanya sebagian yang bisa dicuci. Dan kalau kalian nonton konten saya setengah-setengah, maka itu makannya lebih enak. Mereka makannya lebih enak. Kalian tidak bisa. Emang Miss, jadi mereka tuh jadi kayak nggak boleh main sosmed terlalu banyak, nggak boleh nonton ini. Tapi kan saya maksudnya kan ada sadarnya itu kemarin pas udah sebulan itu, nah sering nontonin Miss Yuni dari awal gini, oh ternyata Miss Yuni itu benar, kata aku gini tuh, ternyata kata aku mereka emang nyuci otak tuh supaya kita tuh jangan terlalu percaya omongan yang emang udah benar-benar bisa bertanggung jawab di sini, kata aku gitu. Jadi saya sadarnya tuh setelah gabung di situ, Miss, gitu. Ya, kan seperti yang saya katakan. Ada beberapa PT yang membenci saya, ada orang-orang yang tiba-tiba membenci saya, dan ada grup-grup yang ada di Hong Kong tiba-tiba membenci saya. Jadi karena mereka bisnisnya terancam, bisnis tipu-tipunya terancam saya. Dan ya udah bilang aja sama mereka nih kalau mau ketemuan sekalian bareng sama Miss Yuni. SMS sama mereka. Iya, jadi mereka tuh gini, aku kalau misalkan ditanya juga banyak kok maksudnya buktinya gitu. Bukti masalah pernah dimasukin grup terus kemarin karena saya pengen keluar tuh jadi di grup. Tapi kan cetan-cetan itu kan masih ada di grup kan. Kamu screenshot Cetan masalah. Jadi saya tuh kamu screenshot semua. jadi saya tuh dicuci Miss otak tuh supaya saya seolah jangan terlalu percaya sama majikan. Padahal majikan saya ini bener-bener baik, super baik banget Miss. Kalau misalkan saya ngedenger orang-orang bicara ngomong, apa sih majikan gini-gini, saya alhamdulillah di sini majikan baik. Segala kebutuhan kayak sabun gitu. Pokoknya semuanya ditanggung majikan sampai karena mereka menjanjikan aja gitu. Karena mereka menjanjikan kamu akan jadi juragan. Benar nggak? Iya gitu, iya benar Miss. Jadi mereka itu mencuci otakmu, ngapain kamu kerja di situ, udah ngebreak aja. Suatu saat kamu akan jadi juragan. Gajimu 10 juta, 20 juta, bener nggak? Iya bener, malah gini Rit, jadi ada yang di atasnya tuh paling itulah katanya gajinya tuh seminggu tuh udah 40 juta Miss gitu. Pokoknya mereka bener-bener nyuci otak tuh supaya yang dipikirin tuh uang sukses gitu. Maksud saya adalah, jika mereka sudah mendapatkan seminggu 40 juta, ngapain mereka jadi pembantu di Hong Kong? Iya, iya bener Logika Miss. dipakai sayang, logika dipakai. Iya Miss. Siapapun yang ngomong tentang bisnis, siapapun orang di Hong Kong yang ngomong tentang bisnis, tapi posisi mereka, KTP mereka masih foreign domestic helper. So what? So what? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Jadi intinya mereka hanya akan menipu kalian. Jika ada orang mengatakan dengan seperti ini, kamu disuruh menentang majikan. Banyak toh orang-orang itu nyuruh kalian menentang majikan. Majikan tidak suka ngebreak aja.
Mereka bilang channel saya terlalu membela majikan. Loh, bukan membela majikan. Kamu butuh uang, kamu harus nurut. Kamu nggak butuh uang, pergi Iya. aja. Benar nggak? Iya kayak kemarin aja nih saya bilang saya mau keluar itu dia tuh ngirim video tentang anak, kamu harus berjuang demi anak. Ya saya juga ini kan lagi berjuang, tapi kan kalau misalkan masalah bisnis itu kan malah menghancurkan apa sih otak saya, justru saya harus mikirin jadi berbelah-belah pihak, maksudnya Iya kan kamu pakai bercabang-cabang. jas, pakai sepatu dengan tentengan yang kayak nyonya besar. Jadi mereka itu memberikan impian-impian yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Jadi kalian Iya. itu diberi mimpi, mimpi. Jadi mereka itu memberikan impian bahwa kamu suatu saat itu kalau di Indonesia itu sudah nggak usah kerja lagi. Pendapatanku aja sudah 40 juta. Kepingin ketemu aku sama orang yang gajinya seminggu 40 juta. Ada, aku masih paksa, tapi kemarin udah ngeblok FB saya, terus nomornya juga, tapi nomornya ada di WhatsApp, Miss. Makanya saya ingin deh ketemu sama organisasi atau apapun itu namanya. Jika kalian bisnis di Hong Kong dan satu minggunya 40 juta, saya ingin lihat. Saya ingin ketemu dengan kalian. Ini agak usah promosi, saya bantu promosi gratis di YouTube saya. Jika memang benar pendapatan kalian satu minggunya 40 juta, tak datangi rumah kalian. Saya akan meminta tim untuk mencari rumah kalian. Jika kalian memang benar-benar, saya akan laporkan pada pajak. Kalau kalian pendapatannya satu bulan sampai 40 juta, jangan-jangan Iya, nipu. kemarin tuh Miss, saya tuh kan ke KJRI minta bantuan, maksudnya ke pengaduan gitu. Tapi KJRI ngasih nomor apa small claim itu, Miss. Small claim. Oh, itu bisa, Mbak. Iya. Nanti saya bantu juga di small claim. Iya, maksudnya gini, saya kan tadinya gini, masa ngomong sama mereka tuh mau diselesaikan secara baik-baik atau gimana. Kalau misalkan nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, ya udah saya minta bantuan yang lain. Tadinya kan saya mau bilang majikan karena pihak Indo ya di rumah, maksudnya kenapa nggak minta bantuan majikan? Saya mikirnya gini, Mis, tahu kan kalau misalkan majikan di Hong Kong itu kayak gimana, ada yang maafan, ada yang gimana, takutnya saya jadi masalah dalam kerjaan saya gitu, Mis. Majikan udah bener baik terus gini, terus tiba-tiba ada masalah kayak gini, jadi gimana gitu nih saya mikirnya. Makanya udah lama saya pikir, udah pas seminggu ke belakang tuh apa saya minta bantuan Miss Yuni aja, kata saya tuh gitu. Makanya kemarin tuh bener-bener diyakinin, ya udahlah ke Miss Yuni aja, mudah-mudahan Miss Yuni bisa bantu, atau tapi yakin pasti bisa bantu gitu, mudah-mudahan Allah permudah gitu. Makanya kemarin pas nge-WA itu langsung ada balasan tuh, saya ya Allah mudah-mudahan ini jalan saya gitu. Makanya pas kemarin ngelihat ada kan saya pakai Yorpay, terus ngelihat Mas Yuni bakal live, aku harus bener-bener, kata aku harus bener-bener gercep, kata aku gitu. Makanya pas tadi ada balasan, nanti aja tunggu katanya teleponnya pas Miss Yuni live. Makanya aku tungguin sampai dari tadi tungguin, dari bangun tidur tungguin, anak-anak juga sekarang lagi nonton, aku kan jaga anak-anak di sini. Oke, jadi Miss Yuni itu memang garda paling belakang ya. Kalau sudah tidak ada jalan lagi, baru cari Miss Yuni. Masalahnya gini, Miss, saya tuh apa pantas saya minta bantuan Miss Yuni gitu mikirnya. Ya, karena itu saya bilang nih, kalau mereka mau ketemuan, kamu bilang, saya kurang tahu kapan aja saya bisa pulang Hong Kong. Makanya saya bilang sama kalian. Jadi kalian siap-siap. Bilang aja sama dia, tunggu Miss Yuni pulang Hong Kong bulan 6. Iya, Miss. Tapi, oh iya, iya. Ya. Saya Kalau Miss Yuni bisa lebih awal nggak apa-apa, tapi bilang sama mereka Miss Yuni ingin ketemu sama kalian bulan 6. enggak, masalahnya bingungnya itu setoran bank gimana, terus kirim anak-anak gimana gitu. Nah, itu masalahmu yang harus kamu selesaikan. Tapi untuk ketemu sama orang-orang tersebut, saya akan bawakan kameramen dan juga polisi jika memang benar apa yang terjadi yang kamu ceritakan. Jadi saya Iya. akan sekalian bawakan polisi. Bahwa itu adalah kamu pinjam uang dan kamu tidak menerima uangnya, mereka yang ngambil untuk berbisnis. Jadi saya akan Iya. panggilkan polisinya sekalian. Jadi kita Iya. sama-sama deh. Karena saya kan tidak tahu kasusmu, kan saya cuma jadi orang penengah aja. Saya nggak akan Iya, ikut Miss. campur laporan karena saya tidak tahu laporanmu seperti apa dan bagaimana. Cuman saya akan mendampingi kamu saja dan saya akan Iya, bawakan Miss. juga polisi. Jadi bilang Iya, sama Miss. mereka kapan ketemuannya. Miss Yuni bulan 6 pulang. Diajak ketemuan sama Miss Yuni itu aja.
Kalau Iya, kalian tidak makasih ya, Miss. menyelesaikan masalahnya, kita ketemuan sama Miss Yuni bulan 6. Jadi kalau bisa Oke, sebelum Miss Yuni pulang sekalian selesaikan masalahnya. Saya akan cari yang siap, Miss. intinya sekali lagi jangan ambil bank. Kalau mau bisnis mau apapun jangan ambil bank ya sayang ya. Iya, Miss, makasih. Ya wes, hati-hati. Iya, makasih, Miss. Oke, makasih. Satu persatu orang-orang yang membenci saya dimunculkan sama Tuhan. Satu-satu orang-orang yang tidak suka sama saya dimunculkan oleh Tuhan. Jadi